Saya pas buka YouTube, kebetulan ada videonya Gus Baha. Nah ternyata di situ Gus Baha juga menyampaikan suatu amalan yang sepele ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua. Ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keberkahan semoga menyelimuti kita ya selalu di setiap waktu hingga akhir waktu. Amin. Oke, untuk kali ini saya akan sharing tentang amalan untuk istilahnya kabejan, khususnya dalam hal rezeki. Artinya kabejan itu gimana? Misalnya begini, seringkali kita itu sedang tidak punya apa-apa tapi kita sedang butuh. Ya, semisal kita punya anak sekolah, butuh bayar biaya sekolahnya ya. Kita butuh pada bulan ini. Kita tidak menentukan tanggal ya. Yang penting intinya bulan inilah contohnya. Sedangkan di bulan ini kita itu tidak punya uang. Kita tidak tahu dari mana nanti kita akan membayar. Karena mungkin kita sudah mengkalkulasi berdasarkan hitung-hitungan akal pikiran kita bahwa gaji kita atau penghasilan kita itu dalam satu bulan ini kurang lebih ya sekian juta misalnya. Sedangkan setelah dihitung-hitung tidak ada jatah untuk biaya sekolah anak kita. Namun karena faktor kabejan itu ya, yang dilalah, kalau istilah orang Jawa itu dilalah, suatu keberuntungan ya, yang terjadinya itu tidak pernah disangka-sangka. Di saat sudah hampir habis jangka waktu untuk pembayaran di bulan ini misalnya ya, tiba-tiba ada jalan untuk memperoleh rezeki, memperoleh uang. Entah itu dari mana. Bisa dikatakan itu adalah suatu penghasilan sampingan yang tidak pernah kita duga, tapi kita benar-benar mendapatkannya dari suatu pekerjaan atau apalah yang sekiranya itu bisa menjadi perantara kita memperoleh uang yang terjadinya atau kejadiannya itu tidak pernah kita sangka atau duga sebelumnya. Nah, sehingga dari situ kita bisa membayar biaya sekolah anak kita. Nah, itulah yang saya anggap sebagai kabejan. Nah, berbicara tentang kabejan ini kan saya tadi menyampaikan akan men-sharingkan sebuah amalan ya. Nah, ini ada kaitannya dengan faktor kabejan ini. Amalan ini saya peroleh dari guru saya, dari kiai saya di Kudus ya, orang Kudus. Sangat sepele, sangat simpel. Dan mungkin bagi sebagian orang ini akan dianggap sesuatu hal yang remeh, yang tidak dihiraukan gitu loh. Seolah-olah itu amalan apa itu, karena sangat sepelenya itu. Tapi ini saya lakukan, sudah lama saya melakukan ini, kurang lebih ya kalau 3 tahun ya ada. Hanya beberapa kalimat saja, sangat pendek, dan kita melakukannya pun tidak terikat waktu. Tapi yang perlu kita perhatikan ya, yaitu apa? Konsisten atau istiqomah di dalam menjalaninya, di dalam mempraktekannya. Karena layak rujul karomah illa bil istiqomah. Tidak keluar suatu karomah kecuali dengan istiqomah. Tapi kita melakukan keistiqomahan, kita konsisten itu bukan untuk mencari karomah, bukan ya. Ini sudah beda lagi. Karena yang terpenting bagi kita adalah istiqomahnya. Konsisten kita di dalam mengamalkan atau mempraktekkan itu. Itu yang penting bagi kita. Soal karomah, efek, akibat atau manfaatnya itu sudah bukan urusan kita lagi. Urusan kita, wilayah kita ya hanya melakukan dan melakukan. Ini sangat penting untuk kita perhatikan ya. Dan alhamdulillah saya tidak berani menyebutkan atau mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman saya yang alhamdulillah saya sering memperoleh kabejan itu ya, itu karena amalan ini tuh saya nggak berani mengatakan itu ya. Karena satu, amalan ya hanya sebuah amalan yang sebenarnya itu pemberian dari Tuhan untuk kita. Sedangkan kita bisa melakukan, mempraktekkan atau mengamalkan amalan itu juga karena
anugerah Tuhan, bukan karena daya kemampuan kita, bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak bisa menyandarkan sesuatu pada amal, karena amal itu nggak ada kekuatannya apa-apa. Kita bisa memperoleh sesuatu hal yang kita inginkan, yang kita harapkan, dan itu benar-benar terwujud, itu bukan karena amalan kita. Oke, jadi amalannya apa? Kayaknya sudah pada nggak sabaran ini. Oke, tahan sebentar. Sebetulnya sudah lama saya ingin sharingkan, tapi baru kali ini benar-benar bisa tersalurkan. Kenapa? Mungkin karena saya juga beranggapan bahwa ini kan sepele. Siapa yang mau menerima amalan ini? Kira-kira siapa yang mau mendengarkan, apalagi melakukan amalan ini? Itu yang ada di pikiran saya waktu itu. Karena apa? Pikiran itu kalau dikasih yang simpel-simpel, yang sepele itu menolak pikiran itu. Maunya itu yang, kalau menurut saya sih yang rumit-rumit itu ya. Gitu. Kemudian, ini juga faktor tidak disengaja ya. Saya pas buka YouTube, kebetulan ada videonya Gus Bahar. Nah, ternyata di situ Gus Bahar juga menyampaikan suatu amal yang sepele ini, yang akan saya sharingkan ini, sehingga dari melihat video itu saya jadi terdorong, termotivasi untuk pada intinya saya sharingkan saja. Saya sudah nggak peduli ini nanti diterima apa enggak, saya sudah nggak peduli, karena ya terus terang dari dorongan itu yang ada di pikiran saya hanya yang penting saya berbagi gitu aja. Dan apapun yang saya bagikan dengan niat dan harapan apa yang saya sampaikan ini baik dan bermanfaat, ya saya sharingkan saja. Hanya itu. Oke, jadi amalannya apa? Nah, ini amalannya yaitu ketika kita masuk rumah kita, misal tadinya kita bepergian kemana gitu ya, kemudian kita pulang, rumah kita kan kosong. Nah, ketika kita membuka pintu rumah, maka ucapkanlah assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini kan salah satu kalimat yang kita baca setiap kali kita sholat, saat kita membaca tahiyat itu ya. Artinya apa? Assalamu alayna, assalamu tawi keselamatan, alayna iku muga tetep ing atase kita, wa ala ibadillahi sholihin, lan ing atase kawula kang saleh. Jadi pada intinya arti dari kalimat ini ya, kita itu berdoa semoga kesejahteraan, semoga keselamatan, kesejahteraan itu menyertai kita dan kepada para hamba-hamba yang soleh. Hamba yang soleh itu yang bagaimana? Yaitu orang-orang yang baik hatinya. Jadi kita berdoa untuk kita dan untuk orang-orang soleh, yaitu orang-orang yang baik hatinya. Doa kita apa? Yaitu tadi doa untuk keselamatan dan kesejahteraan. Jadi hanya itu. Mungkin selama ini kita nggak pernah kepikiran ya, ketika kita entah dari mana kita pulang dan di rumah nggak ada orang misalnya ya, masa mau mengucapkan salam, kan nggak ada orang, sehingga kita masuk ya masuk saja gitu. Nah, ternyata ini saya dapat amalan dari guru saya di Kudus. Sampean Kang nek mlebu omah baik ana wong ora, terutama nek ora ana wong, yang ngucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nek sampean gelem nglakoni iki terus urip sampean iku bakal nemu macam-macam kabejan. Iki juga sebagai jalur rezeki. Jadi insyaallah kan kalau Anda melakukan ini terus, maka insyaallah Anda akan menemui hal-hal yang maka Anda akan menemui keberuntungan yang tidak terduga. Dan amalan ini juga termasuk amalan jalur rezeki, yaitu untuk kemudahan rezeki. Sepele. Dan alhamdulillah saya tuh sering menemui itu ya, yang namanya kabejan itu. Artinya di saat saya membutuhkan sesuatu ya adalah ada aja gitu caranya. Meskipun pada saat saya membutuhkan itu saya sedang tidak punya apa-apa misalnya. Pada saatnya saya harus
punya ya delalah, ya tiba-tiba ada aja jalannya gitu. Oke, jadi gitu ya untuk teman-teman sahabat yang mau menerima, mau mengamalkan, melakukan ini ya silahkan. Kalau tidak ya nggak apa-apa, bebas ya, monggo kesel. Cukup simpel, ketika masuk rumah ucapkan assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Hanya seperti itu. Dan setelah itu ya sudah, lupakan, kita enggak, tidak untuk apa-apa, intinya amalkan saja lah. Nanti pasti di saat-saat kita membutuhkan sesuatu hal apapun itu ya, entah itu masalah rezeki atau kita butuh solusi tentang masalah apa ya, insya Allah tiba-tiba ada saja jalan keluarnya, sehingga apa yang kita anggap sebagai masalah itu bisa selesai pada saat yang tepat dengan baik tentunya. Oke, sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.